kita sebagai umat Rasul itu wajib untuk taat kepada beliau dan juga mengikuti beliau. Wajib. Qala ta'ala fi haqqihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan wahai Muhammad, ketika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Kemudian di dalam ayat yang lainnya, wa ma atakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan sesuatu yang dibawakan oleh Rasul terhadap kalian, maka ikutilah, maka lakukanlah. Dan wa ma nahakum, dan sesuatu yang dilarang oleh Rasul, maka fantahu, maka laranglah, jangan dilakukanlah, jauhilah. Ini memberikan indikasi bahwasanya kita harus wajib mengikuti taat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga fayajibu alaina an naf'ala kullama amarna bihi hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-karim. Sehingga wajib terhadap kita untuk melakukan sesuatu yang telah Rasul perintahkan terhadap kita. Wa annan tahiyya amma nahana anhu min kulli fi'lin damimin, dan juga kita wajib mencegah, wajib menjauhi terhadap sesuatu yang telah Rasul larang terhadap kita, dari sesuatu, dari perbuatan yang tercela. Tujuannya apa? Tujuannya likai nakuna minal ibadil muti'ina al-muqarribina indallah. Tujuannya agar supaya kita termasuk, tergolong sebagai hamba yang taat, hamba yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, wafaqanallahu lidzalika bimahdi judihi wa fadlihi, amin. Semoga kita mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dengan atas kelembutannya beliau, kedermawanannya beliau, dan juga anugerahnya beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Paham jelas Radit? Jelas. Itulah sirah beliau. Sekarang satu lagi, iqamus shalah. As-sani min arkanil Islam adalah iqamatus shalah. Rukun yang kedua, rukun Islam itu adalah melaksanakan sholat. Maksudnya apa? Al-ityanu biha alal wajhil, ya, alal wajhil maradi wa adauha bi awqatiha al-ma'rufati bi arkaniha wa syurutiha. Yakni kita wajib mengikuti melakukan sholat dengan atas dasar kita ridho. Syaratnya. Karena apa? Karena kita meyakini bahwasanya sholat itu merupakan sebagian daripada rukun Islam. Oleh karena itu kita melakukannya itu harus dengan ridho. Dan juga melakukannya itu harus di waktu yang kita ketahui. Berikut harus diiringi dengan rukun-rukunnya, juga syarat-syaratnya. Wa tajtanibu mubtilataha ma'al muhafadati ala hudud qalbi wal khusu'i fiha. Dan juga kita wajib untuk menjauhi sesuatu yang bisa membatalkan sholat, dan juga kita harus bisa menjaga hati kita agar supaya hadir dan khusyuk di dalam sholat. Wahiyah, dan sholat yang wajib untuk kita adalah ad-duhur, pertama duhur, kedua asar, isya, subuh. Sebagaimana dalam Al-Quran, qala ta'ala aqimus sholat, laksanakanlah sholat. Faqala, kemudian inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawqutan. Yakni sesungguhnya sholat itu merupakan tanggungan, ketetapan bagi orang-orang mukmin, ya. Ketetapan yang ada waktunya. Asar ada waktunya, subuh ada waktunya, maghrib ada subuhnya, ada waktunya. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan juga Rasulullah bersabda, khamsus sholawatin katabahunna Allah ta'ala alal ibad fil yaumil wal lail. Ada 5 waktu sholat yang telah Allah tetapkan, wajibkan atas hambanya di setiap malam dan juga siangnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian mengetahui atau tahu atau melihat salatku. Artinya, jadi jangan antum kira bahwasanya zaman Nabi Adam gak ada salat. Ada. Nabi Adam itu hanya melakukan salat maghrib saja. Cuman praktek dan syariatnya sudah beda. Makanya kalau antum ingin diterima sholat antum, ya sholatnya sebagaimana Rasul melaksanakan, ya layaknya sekarang alhamdulillah kita lakukan. Paham Ustaz Radit? Paham Banawa? Paham. Ada pertanyaan Ustaz Radit? Jelas. Jelas Banawa, jelas ya. Baru koyah jelas, baru koyah gak ada. Oh, tadi keluar ya. Oke, kalau udah jelas, terima kasih Ustaz Radit, Banawa. Anak tutup dulu, semoga bermanfaat dan semoga bisa melanjutkan Ustaz Radit, terkhususnya bisa melanjutkan sepak terbiang Rasulullah SAW. Oke, nah Ustaz Radit, ini kata Mbak Nawa minta linknya nanti di YouTube, antum kasih aja ya ke grup. Oke. Syukran Ustaz Radit, syukran Mbak Nawa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.